Edifier Neobuds Pro 3. Baterai lebih panjang, fitur makin gila. Dua generasi Neobuds Pro sebelumnya udah jadi legenda di kelas under 2 jutaan. Sekarang Neobuds Pro 3 hadir dengan fitur yang lebih lengkap. Di video ini gue bakal bahas gimana pengalaman realnya buat musik gaming sampai daily use. Edifier Neobuds Pro 3 ini dibanderol dengan harga sekitar 2 jutaan atau mungkin 2 juta kurang sedikit lah. Fitur-fitur sama speknya kayak gini nih. Adaptive Noise Cancellation, Edifier Wideband Multi-Channel ANC sampai minus 50 dB. Drivernya pakai balance armatur sama dynamic driver. Lossless audio, support LHDC 5.0, udah high-res audio, bahkan sampai ultra high-res audio. Immersive Spatial Audio, adapts in real time with head tracking. Jadi bisa ngikutin kepala lu loh. 4+4 mikrofon dengan AI algoritma. Wind reduction sampai 25 km per jam. Daya tahan baterainya 36 jam. Kalau pakai ANC 24 jam. Support fast charging. Lu ngecas 15 menit dapat 3 jam. Nah, ini yang menarik nih. Sensor atau navigasinya bukan touch lagi, tapi di pinch. IP ratingnya 54. Udah ada wearing detection. Ada low latency gaming modenya. Multi-point connection, Google Fast Pairing, dan tentu saja support Edifier Connect app. Untuk spek dan paket penjualannya seperti ini. Musik lovers, semua fitur-fitur dan kualitas spek yang istimewa yang ada di high-end TWS disematkan semua di TWS ini. Gila nggak tuh? Karena itu, gue kasih poin 9 untuk fitur dan speknya. Sebenarnya gue mau ngasih lebih sih, kalau aja dia udah support Bluetooth 6. Sedangkan untuk desain dan build quality-nya seperti ini. Secara umum masih mirip dengan Neobuds Pro 1 dan 2. Bahan dari plastik ABS, kerasa solid, kuat dengan finishing yang rapih banget. Dimensinya cukup compact, masih bisa digenggam nih seperti ini. Pilihan warnanya ada hitam, biru, dan starlight. Case-nya bentuknya seperti ini, kayak trapesium dengan sudut-sudut yang bulat. Di atasnya ada logo Edifier. Di bagian depan ada indikator lampu yang bisa dirubah-rubah warnanya melalui apps-nya. Di bagian belakang ada tulisan Edifier dan USB-C charging. Cara buka case-nya nih kayak gini nih. Di bagian atas tutupnya ada informasi tentang TWS-nya. Di bagian dalam ada buds dan di tengah-tengahnya itu reset atau pairing button-nya. Sedangkan untuk buds-nya kayak gini nih. Ada logo Edifier di bagian depan tangkainya. Di bagian tangkainya cukup tebal dan navigasinya sekarang dengan cara dipinch atau dicubit tangkainya kayak gini nih. Ada tekstur seperti mesh warna hitam di bagian atas logo Edifier. Bagian sebelah dalam dari tangkainya ada marking L atau R dan koper buat charging. Shell-nya bentuk lonjong seperti biji melinjo. Ada sensor untuk wearing detection-nya. Nozzle-nya cukup panjang, bor gede, filternya mesh warna hitam. Ear tips, nozzle pendek, bor gede, bahan silikon. Kalau gue pegang ini kerasa lembut banget loh. Gue juga mau bandingin sama Neobuds Pro 2. Perbedaannya kayak gini nih. Desain dan build-nya sebenarnya hampir mirip. Ya, kalau dibandingkan head to head nih kayak gini nih ya. Case-nya Neobuds Pro 3 lebih kecil loh. Tapi mungkin sedikit lebih tebal. Sedangkan untuk tangkai, Neobuds Pro 3 itu kelihatan lebih tebal. Shell-nya juga, itu Neobuds Pro 3 kelihatan lebih gede dan bentuknya lebih lonjong. Secara umum, keduanya mirip lah. Ya, desainnya nggak banyak berubah. Yang dulu gue kan kasih poin 8,5, jadi yang sekarang sama dong. Gue tetap kasih poin 8,5 untuk desain dan build quality-nya. Sekarang kita bahas konektivitasnya. Untuk koneksinya, karena sudah menggunakan Bluetooth 5.4, jadi enak banget. Cepat pairingnya, terus latensinya juga nggak kerasa. Anyway, ini juga support sama Google Fast Pairing. Untuk latensinya, hampir nggak kerasa loh. Dan lagian ini ada gaming modenya yang bikin latensinya semakin kecil. Ini gue sempat nyobain nonton film, main game, ya bahkan game yang kompleks, nggak kerasa banget ada delay-nya. Antara gambar dan suaranya sinkron banget loh. Untuk koneksinya, gue kasih poin 8,5. Sekarang kita cobain fittingnya. Karena desainnya masih mirip dengan versi sebelumnya, yaitu buds yang berbentuk biji melinjo dan ada tangkainya, jadi di kuping gue, fittingnya tetap nyaman. Dipakai lama juga tetap enak. Gue ngerasa walaupun ini bentuknya mirip banget, tapi kalau yang Neobuds Pro 3 ini, nggak tau kenapa kayak lebih enak gitu di kuping. Kayak kerasa lebih snug, ceiling sama isolation juga lebih bagus, lebih kedap. Dipakai lama juga lebih enak gitu. Karena itu untuk fittingnya, gue kasih poin 7,5. Sekarang kita cek kualitas mikrofonnya. Musik lover, ini adalah rekaman mic dari TWS Edifier Neobuds Pro 3.
Ini adalah rekaman mic dari kamera langsung. Ini adalah rekaman mic dari TWS Edifier Neobuds Pro 3. Mic-nya sudah menggunakan 8 mic AI. Jadi suaranya memang clear, jelas, stabil, dan natural banget. Untuk kualitas ENC-nya juga bagus. Suara luar bisa diredus dengan baik. Ini gue nyalain dengan kondisi ada AC portable di ruangan gue yang cukup keras loh. Tapi TWS ini bisa ngeredus suaranya dengan sangat baik. Untuk kualitas mikrofonnya Music Lover, gue kasih poin 9. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu. Kita bahas sound quality-nya. Sebelum gue bahas sound quality-nya, Music Lover, gue rekomendasi untuk Music Lover download aplikasi Edifier Connect. Dan di sana kita bisa customize berbagai macam dan mengoptimalisasikan fitur-fitur dari Edifier Neobuds Pro 3 ini. Oh ya Music Lover, ada perubahan navigasi dibanding yang pertama dan yang kedua. Sekarang navigasinya bukan lagi di touch atau disentuh, tapi di pinch atau dicubit di bagian samping tangkainya. Untuk review TWS ini, gue pakai handphone Samsung S23 Ultra. Aplikasi musiknya pakai Spotify dengan media quality very high. Pengaturan di aplikasi Edifier Connect-nya menggunakan HD audio codec LDAC 96 kHz, LHDC 192 kHz. Nanti Music Lover akan lihat logo high-res audio wireless-nya nyala, sama ultra high-res audio wireless-nya juga ikut nyala. Kemudian, multi-point connection di off, noise cancellation-nya di setting high, sound effect-nya, nah ini agak beda, gue pakai yang dynamic. Kemudian settingan sound-nya pakai yang music. Gue juga akan bandingkan Neobuds Pro yang kedua dan Neobuds Pro yang ketiga ini. Settingan yang Neobuds Pro 2 itu sama banget sama yang Neobuds Pro 3 ya. Suara yang Neobuds Pro 2 itu kerasanya V-shape banget. Kalau yang 3 kerasa lebih U-shape. Jadi menurut gue ini akan jadi lebih balance. Detailnya kayak gini nih. Neobuds Pro 3 itu punya bass yang kerasa deep, tebal, berbody, impact-nya juga punchy. Tapi yang gue suka walaupun bassnya gede, tapi nggak ganggu ke mid. Karena termasuk cepat. Ini kombinasi antara kualitas dan quantity. Bagian yang menurut gue improve itu di bagian mid-nya. Yang Neobuds Pro 2 kan V-shape banget, jadi mid-nya cenderung turun, vokalnya tipis dan kerasa agak jauh gitu. Di Neobuds Pro 3 improve signifikan. Mid-nya jadi lebih naik, jadinya vokal lebih maju, intimate dan lebih jelas. Tetap kerasa detail dan clear. Untuk treble-nya masih sama lah kurang lebih, ya tipikal balance armatur. Kerasa open, airy, crisp, cering-ceringnya dapat. Tapi yang gue suka nggak sampai bikin pedes loh. Untuk tuningnya secara umum menurut gue ini all-rounder. Jadi semua genre musik bisa dibabat. Untuk teknis suaranya Music Lover tetap sebagus Neobuds Pro 2. Bahkan menurut gue ada peningkatan. Detailnya, clarity-nya itu dapat banget. Jelas banget. Micro detail juga kedengeran semuanya. Resolusi oke, bagus banget. Tekstur semua instrumen itu kedengeran dengan sangat jelas. Soundstage, presisi, arah suara, pinpoint, semuanya sesuai, nggak ada yang salah gitu, pas semuanya. Imaging kerasa luas dan lega. Separasi instrumen, apalagi. Kayaknya ini gua rasa yang agak sedikit lebih improve dibanding yang dua. Jadi benar-benar kepisah dengan tekstur yang sangat jelas di masing-masing instrumen yang kita dengarkan. Transient, cepat. Ya ada BA-nya kan, kerasa presisi, responsif, cepat gitu. Dan dynamic juga jadinya lebih bagus. Suara kecilnya ya masih kedengeran loh. Suara kencengnya masih kekontrol dengan sangat baik. Nggak ada rasa peak atau over gitu. Noise floor aman, bersih, clean, black background semuanya. Gue juga mau share pengalaman gue pakai ANC atau Active Noise Cancellingnya sama transparansi modenya. Untuk ANC-nya ini kedap banget loh Music Lover. Tapi yang gue suka biasanya kan kalau kita pakai ANC yang kedap kayak masuk ke ruang hampa gitu, kayak kita masuk dalam air. Jadi kayak ya ketekan gitu. Nah ini enggak. Ini walaupun hening banget, apa ya, ringan gitu, tetap ringan, nggak kayak ditutup gitu. Nah transparansi modenya lumayan, bagus juga. Masih cukup natural, masih cukup apa ya, kita dengerin suara vokal orang luar itu jelas. Gue nyobain juga pakai TWS Neobuds Pro ini untuk kegiatan entertainment. Untuk main game nih ya, gue main game yang lumayan berat kayak PUBG sama Mobile Legend. Kalau Mobile Legend itu suaranya real banget gitu. Skill hero-nya, ultinya itu dapat banget. Kalau misalnya lagi rame-rame nih ya, itu kita bisa dengerin semuanya. Terus karena bassnya gede, jadi imersif gitu kerasanya. Nah untuk PUBG udah, ini top banget. Kan soundstage-nya bagus, imaging-nya juga oke kan. Jadi kalau gue main tuh, misalnya lagi nyerang nih ya,
musuh, langkah kaki musuh itu gue bisa tahu. Langkah kaki teman gue juga gue tahu. Posisinya di mana, misalnya di belakang atau di depan itu kedengeran. Jadi untuk game PUBG cocok banget. Itu kayak benar-benar kita ada di dalam gamenya, kayak imersif banget itu di game itu. Kalau film dapat, karena ada improve di vokalnya, jadi kerasa clear, jelas banget vokalnya. Musik-musik backgroundnya juga kayak OST-nya gitu ya, itu jelas banget kita dengerin. Nah untuk action udah jangan ditanya dah, ledakannya, tembakannya itu real banget. Menurut gua nih untuk kisaran mungkin under 2 juta atau 2 jutaan, TWS ini Neobuds Pro 3 ini oke banget sound quality-nya. Gua kasih poin 9. Menurut gua, Neobuds Pro 3 kayaknya tetap bisa mempertahankan posisinya sebagai the best TWS under 2 juta atau di kisaran 2 jutaan deh. Dulu kan yang satu dapet tuh, yang dua juga oke tuh, dapat juga the best di kelasnya kan. Nah kayaknya tahun ini atau bahkan mungkin di awal tahun depan juga ini masih merajai jadi king untuk TWS di 2 jutaan atau under 2 jutaan. Fiturnya lengkap banget. Kalau misalnya yang Neobuds Pro 2, kita selalu tuh suka dengan suaranya, suka dengan fitur-fiturnya, tapi selalu ada problem di baterainya. Ini udah improve Music Lover. Bayangkan sampai 9 jam. Total sampai 36 jam. Itu panjang banget loh. Terus udah support ultra high res. Bayangin ultra high res. Mikrofonnya 8 biji. Dan sound quality-nya, terutama di bagian vokalnya gue suka banget. Itu improve-nya lumayan signifikan. Jadi menurut gue nih ya, buat 2 jutaan kayaknya lu mesti coba deh. Kayaknya perlu dipertimbangkan untuk dimiliki. Minimal dicoba aja lah. Ya tapi kan semua itu pendapat gue. Paling bagus lu tetap mesti nyobain sendiri, audisi sendiri, dan pastikan lu percaya sama kuping lu sendiri. Yang udah nyoba, tulis di kolom komen pengalaman menggunakan Neobuds Pro 3 ini ya. Kayaknya gitu aja dari gue hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!